Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kebodohan saya yang saya lakukan ya di bulan Januari kemarin, sehingga ini lumayan menggerus modal saya. Nah, untuk hal ini udah pernah saya singgung juga ya sebelumnya ya Sobat Maya ya, di tab community dan juga di IG feeds-nya saya. Nah, kedepannya, setiap kesalahan-kesalahan ataupun kebodohan saya di dunia saham, mungkin saya akan sharing kepada Sobat Maya, supaya ya kita bisa belajar bareng lah ya, dan semoga nggak terjadi ataupun mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi di video kali ini, kebodohan saya adalah tentang waran, ataupun exercise waran. Bagi Sobat Maya yang udah pernah nonton video saya yang ini, cara dapat uang dari exercise waran, mungkinnya sedikit banyak udah tahu lah ya tentang mekanisme gimana kita tebus waran dan gimana kita bisa mendapatkan cuan dari tebus waran tersebut. Nah, praktek ini sebenarnya udah cukup sering saya lakukan. Jika ada waran secara harga, saya lakukan, saya tebus, dan kemudian saya jual induknya, dan selisih harganya itu adalah cuan untuk saya. Sejauh ini, saya tuh belum pernah loss sih dari metode tersebut ya. Tapi di saham yang ini, yang kali ini ya, malah saya nambah saham jumlahnya agak gede dan ternyata malah loss. Jadi langsung aja kita bahas ya. Saham tersebut adalah KRYA. Nah, mungkin beberapa di antara Sobat Maya udah tahu lah ya tentang warannya KRYA dan juga KRYA ini. Soalnya beberapa Sobat Maya ada DM saya juga khusus untuk warannya KRYA ini. Nah, jadi kita lihat dulu ya details untuk warannya KRYA. Nah, KRYA ini itu harga penebusannya itu ada di harga 156. Mulai masa penebusannya itu di tanggal 25 Januari 2023. Nah, coba kita lihat harga dari induknya KRYA beberapa hari sebelum warannya bisa ditebus. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya Sobat Maya, bahwa di tanggal 18 Januari itu harganya KRYA masih di 454. Dan di harga 19 Januari itu ARB di harga 424. Nah, jika kita lihat ternyata harganya KRYAW pada tanggal 19 Januari itu adalah di harga 117. Jadi kalau misalnya konsepnya waran, penebusan waran ya, harga waran itu kita tambah dengan exercise price-nya. Nah, itu adalah jadi harga modal kita Sobat Maya. Di kasus ini, kalau misalnya kita beli KRYAW-nya itu di tanggal 19, yaitu harganya itu di 117, maka modal W-nya itu di 117, ditambah dengan exercise price-nya di 156, maka modal kita adalah di 273. Sementara bisa kita lihat ya, bahwa di tanggal 19, itu harga dari KRYA induknya itu masih di 424. Berarti masih ada selisih yang cukup jauh ya antara harga modal kita kalau misalnya kita tebus dengan harga induknya. Nah, cuma kan kalau misalnya kita mau tebus itu kan harus mulai masa penebusannya ya, which is di tanggal 25 Januari 2023. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tanggal 19, kalaupun misalnya setiap hari ARB nih Sobat Maya, sampai di tanggal 25 Januari, dan nantinya akan menjadi induk itu di tanggal 26 Januari, maka harga KRYA kalau misalnya ARB tiap hari itu masih di 322. Which is modal kita tadi di 273. Sementara kalau misalnya ARB berjilid-jilid sampai tanggal 26, itu harga induknya masih di 322. Artinya ada selisih yang membuat kita bisa cuan dari selisih harga tersebut. Nah, sedikit reminder buat Sobat Maya untuk cara penebusan waran, itu kita kalau misalnya beli waran, contohnya misalnya kayak saya tadi kan beli di tanggal 19 di harga 117, waran itu akan siap untuk di exercise itu T plus 2 Sobat Maya. Di proses penebusannya untuk menjadi induk itu butuh 1 hari lagi. Jadi total dari waktu kita beli waran hingga jadi induk itu butuh 3 hari kerja. Nah, karena saya beli di tanggal 19, maka sebenarnya di tanggal 25 saya itu udah bisa langsung exercise, dan di tanggal 26 itu langsung berubah menjadi induk. Lalu untuk melakukan penebusan waran, itu dana kita harus ready ya Sobat Maya, di T plus 0-nya. Jadi kayak saham IPO, kita kan lakukan pemesanan saham IPO, itu kan sesuai dengan dana yang ada di T plus 0 ya. Jadi kalau pakai dana T plus 2, itu pastinya nggak akan bisa.
Sama dengan penebusan waran ya. Jadi dananya itu harus yang fresh, harus yang cash di T+0 baru bisa melakukan penebusan waran. Nah, jadi ini historical saya membeli KRYAW di tanggal 19 Januari 2023 ya. Nah, saya beli KRYAW ini waktu pre-closing ya Sobat Maya. Jadi ini emang ada di banteng harganya. Nah, pada saat membeli KRYAW ini tentunya saya udah punya alasan dan juga perhitungan ya Sobat Maya. Jadi alasan saya membeli KRYAW untuk nantinya ditebus menjadi induk ada 3. Yang pertama, karena kalaupun misalnya ARB-nya itu 3 kali dari harga penebusan saya, dari waktu penebusan saya, itu saya masih cuan Sobat Maya. 3 kali ARB loh. Lalu alasan yang kedua adalah daily transaction-nya KRYA sebelum ARB berjilid itu juga lumayan besar setiap harinya. Jadi saya pikir masa sih nanti antrian saya jual di ARB itu nggak kejemput. Lalu alasan yang ketiga adalah karena saya tuh pede Sobat Maya. Karena antrian saya kalau misalnya saya pakai panin, itu kalau misalnya kita pakai conditional order, dia tuh pasti masuknya di 090000. Jadi saya pikir, masa sih saya udah dapat antrian awal 090000, masa sih nanti induknya nggak kejual. Jadi dengan 3 alasan tersebut, saya beli KRYAW ini untuk nantinya ditebus di masa penebusannya. Nah, jadi di tanggal 19 Januari, KRYA ini mulai ARB pertamanya ya. Kalau misalnya KRYA ini 6 kali ARB pun, itu harganya masih di 280. Which is harganya itu masih di atas dari modal saya ya, yaitu 273. Waktu itu saya berpikir, masa sih 6 kali ARB itu ARB-nya nggak kebuka sama sekali? Ternyata hal yang saya pikirkan itu nggak terjadi ya Sobat Maya. ARB-nya itu baru kebuka di ARB yang ke-10. Itu pun hanya kebuka sebentar ya, habis itu langsung lock ARB kembali. Lalu keesokan harinya, KRYA tetap ARB sampai 14 kali ARB. Sadis ya. Nah, jadi sebenarnya saya tuh masih punya kesempatan nih Sobat Maya untuk mendapatkan cuan di KRYAW. Jadi saya belikan di tanggal 19 Januari ya, di harga 117. Keesokan harinya, itu KRYAW masih sempat naik nih Sobat Maya. Jadi saya tuh udah untung kayak 5%-an ataupun 6%-an kalau misalnya saya mau jual di saat itu. Tapi sayangnya saat itu saya masih greedy. Saya pikir, wah kalau misalnya induknya diangkat, saya tuh bisa cuannya berkali-kali lipat. Jadi saya nggak jual. Akhirnya ya udah, boncosnya habis-habisan. Nah, ini adalah screenshot pada saat KRYA itu udah masuk ke porto saya Sobat Maya. Jadi saya udah melakukan penebusan, H+1-nya udah jadi induk. Ini screenshotnya. Jadi cuannya itu 69,64 juta dengan profitnya itu 106%. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya sering lihat orang yang profit beggar tapi sahamnya itu ditutup, nah itu bisa jadi kejadiannya kayak gini ya Sobat Maya. Karena sebenarnya cuannya itu nggak sebesar ini. Karena apa? Karena ada modal dari warannya sebenarnya. Kayak saya kan warannya itu di 117 ya. Tapi karena warannya udah ditebus jadi induk, ya dia langsung tampilin induknya aja. Jadi kelihatannya cuan 69 juta dengan profit 106%. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Terlebih ini belum bisa dijual. Jadi saya tuh udah pasang conditional order seperti ini tiap hari ya Sobat Maya. Dan Sobat Maya bisa lihat bahwa antrian saya itu selalu masuk di 090000. Contohnya kayak gini, masuknya di 090000. Tapi antrian saya itu masih di 238.000 antrian. Lalu ini contoh yang lain, antriannya masih di 090000, tapi antrian saya itu di 401.000 antrian. Nah, ini adalah antrian saya di hari dimana KRYA itu ARB-nya kebuka. Kebetulan antriannya agak dapat di awal ya. Jadi saya pikir walaupun ARB-nya nggak kebongkar, tapi harusnya antrian saya kejemput lah. Masa sih udah antrian sedekat ini masih nggak kejemput juga? Nah, dan di hari tersebut ternyata langsung kejemput ya, ARB-nya pun kebuka, baru kemudian di-lock kembali. Alhasil, modal saya yang tadi itu 273, baru bisa kejual di 228 nih Sobat Maya. Jadi, saya itu mengalami kerugian itu sebesar 19 jutaan, kalau misalnya ditambah dengan fee ya. Jadi ini adalah salah satu kebodohan yang saya lakukan di bulan Januari kemarin. Karena ya terlalu pede. Sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh ya, saya nggak pernah pakai dana segede ini Sobat Maya. Tapi di kali ini karena saya tuh sering cuan, maka saya pakai dana yang gede. Jadi saya pakai dana gede, malah kena boncos.
Waktu beberapa Sobat Maya yang DM saya, itu ada nanya juga kan, kok mending kita tunggu aja dulu atau langsung jual nih ya? Nah, saya tuh dengan tegas bilang bahwa saya apapun yang terjadi pasti akan jual KRYA. Kenapa? Karena saya nggak pernah tahu kapan KRYA itu bakal diangkat lagi. Jadi, untuk membatasi resiko, begitu ARB-nya kebuka ataupun antrian saya kejemput, pasti akan langsung saya jual. Dan waktu saya membuat video ini, harga KRYA itu berada di harga 113. Kebayang nggak kalau misalnya waktu itu saya nggak cut loss di 228? Waduh, loss saya itu udah berkali-kali lipat Sobat Maya. Serem banget tuh kayak gitu. Nah, karena hal ini juga, waktu itu ada satu lagi waran yang kondisinya kayak gini Sobat Maya. Terjadi kesenjangan antara harga tebus dengan harga induknya, yaitu di Euroway. Nah, tapi karena waktu itu udah kena mental ya di KRYAW, di Euroway-nya malah saya nggak ikutan. Dan kalau misalnya saya ikutan dengan jumlah yang sama di Euroway, wah itu cuan saya jauh berkali-kali lipat daripada loss saya di KRYAW. Tapi terkadang ya emang kayak gitu ya Sobat Maya. Pas kita ikut, ya kena boncos. Pas kita nggak ikut karena udah kena mental sebelumnya, malah cuannya bisa berkali-kali lipat. Nah, jadi ini saya kayak jatuh ketimpa tangga ya. Kalau misalnya KRYAW sukses, pastinya saya tuh Euroway, saya ikut juga Sobat Maya. Tapi karena KRYAW waktu itu nggak sukses, ya udah akhirnya Euroway pun saya nggak ikut. Padahal itu bisa mendapatkan keuntungan. Jadi di sini saya dapat pelajaran banget ya Sobat Maya. Apalagi ternyata KRYAW ini waktu ada selisih harga itu kan memang ramai ya dibahas di mana-mana ya. Ini waran salah harga, ini waran salah harga, pasti bisa dapat cuan. Kalau misalnya suatu hari nanti ada kejadian kayak gini lagi, saya tuh udah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalaupun misalnya saya tetap gatal ikut, ya paling saya ikutnya dikit aja Sobat Maya. Karena resikonya itu lumayan besar ya. Kecuali saya bisa dapat antrian paling awal, nah itu lebih aman tuh. Tapi kenyataannya nggak bisa ya. Jadi pengalaman kali ini benar-benar menjadi sebuah pengalaman yang berharga banget buat saya. Dan semoga pengalaman saya ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Sobat Maya. Jadi Sobat Maya nggak mengulangi kejadian yang saya alami tersebut. BTW, kalau saya dipanin, itu kan saya pakai panin sekuritas ya. Itu emang gampang banget sih. Jadi kalau misalnya kita mau tebus waran, ataupun tebus ride, itu bisa langsung di aplikasinya. Jadi nggak perlu repot-repot Sobat Maya. Jadi walaupun emang fee-nya di panin itu mahal, tapi ya bagi saya pribadi karena fitur-fiturnya yang lumayan membantu, saya tetap seneng tuh pakai panin. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi Sobat Maya semuanya. Dan kalau misalnya ternyata di video ini masih ada yang Sobat Maya bingung, Sobat Maya bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita coba untuk balas dan juga untuk kita belajar bareng ya. Nah, untuk pesan terakhir saya di video kali ini adalah, di dunia saham, itu sebenarnya kita bisa dapat cuan itu dari berbagai macam metode Sobat Maya. Mau scalping, mau investing, mau trading, mau penebusan waran kayak gini, ataupun ambil momentum dari corporate action, itu semuanya bisa. Tapi lagi-lagi nggak ada 100% yang pasti benar. Saham IPO aja yang walaupun kemungkinan naiknya itu tinggi, tapi tetap aja nggak 100% pasti naik. Jadi kalau misalnya Sobat Maya udah nyemplung nih di dunia saham, pastikan Sobat Maya juga aware ya dengan resiko-resiko yang mungkin bisa Sobat Maya alami di dunia saham ini. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.